Wassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qaulan nasi yaumal qiyamah aqsamuhum ala shalah. Sadaqallahu adzim wa sadaqa rasuluhu nabiyul karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Bapak Ketua DPP Ashabul Kahfi, yaitu Bapak Ashabul Maimanah, yakni Bapak Muslim Haji Mustami. Maka saya belum hafal lama, Pak Muslim saya tahu. Ustaz kita yang ulang tahun. Mudah-mudahan banyak umur ya. Dan banyak dah. Alhamdulillah 47. Ya, sehat walafiat. Allah lapangkan rezekinya dan Allah kuatkan iman dan keislamannya sampai akhir hayat untuk membina juga di majlis selawat ini, yaitu Ashabul Maimanah. Dan juga ini orang tua kita, ayah dan kita pembina Yayasan Ashabul Maimanah ini, yaitu Bapak Jainuddin Haji Abdul Qadir, ya waktu memang ya waktu anak-anaknya ketemuan juga dulu ya. Jadi beliau inilah yang juga membawa saya tahu dengan hukum dan itu. Langsung Bapak Haji Abdul Syukur, saya tidak dapat Pak Junaidi, Haji Junaidi dan sebagainya. Insya Allah yang membina majelis taklim ini mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, banyak umur dan istiqomah untuk membina, yaitu ikut di dalam majelis Ashabul Maimanah ini. Ya. Mudah-mudahan Bu, kita hari ini ulang tahun. Tapi ceramah saya itu kenapa? Dari awal saya ikut, kulit isi sudah habis, tinggal bijinya ditinggalkan saya ini. Makin di dalam ini saya lihat di YouTube ini banyak yang sudah dibahas tentang selawat. Jadi saya lihat kulitnya udah habis dah. Pak Awam, At-Tamimi kemarin, Bapak Habib Iskandar, kan itu yang kemarin juga menceramah dan juga yang Ustaz kita di rumah adat Melayu. Nah, awal langsung yang kemarin di mana di Kartoluka lagi sih. Jadi tidak banyak dah. Jadi saya tinggal biji. Kalau kena biji kopi mahal lagi. Pera juga. Ya, sama biji kokoh ya. Nah, kalau ini kena biji cempedak masih bagus. Udah lama bertahun. Jadi itulah. Jadi malam ini kita berharap karena yang ada mudah-mudahan dengan selawat ini kita makin sehari makin bagus. Itulah yang disampaikan oleh baginda Rasul Khairun Nas. Sebaik-baiknya manusia itu yang mana telah Allah panjangkan umurnya. Nanti kan Bapak bisa ngikutin aja. Umur yang panjang itu diisi dengan kebaikan ibadah sebanyak-banyaknya. Iya. Betul Bu? Bu, jangankan keluarga kita, jangankan suami, orang lain tinggal tempat kita, kalau makin hari makin bagus, makin senang kita kepada dia. Dia akan meninggalkan kita dan sedih kita. Tapi jangan hadis berikutnya, wasarun nas, sejelek-jeleknya manusia, man qala umruhu, yang mana telah Allah panjangkan umurnya, wasa'a amalu, umur yang panjang diisi dengan kemaksiatan, kejelekan sebanyak-banyaknya. Itu kan dianggapkan orang lain Bu. Suami yang jengkelkan minta cerai, betul Bu?
Betul. Maka untuk itulah mudah-mudahan kita makin dipanjangkan Allah umur, kebaikan yang kita lakukan bukan kejelekan. Tapi ada batas waktu umur. Apa itu? Man atat arba'una sanah. Barang siapa yang sudah umurnya mencapai 40 tahun, tadi dapat 47, hati-hati itu. Itu apa yang depan 4 kan ada yang bawah 40 kan? Man atat arba'una sanah. Barang siapa yang sudah mencapai umur 40 tahun, wa may yahlib khairuhu wa syarruhu, kata Rasulullah. Kebaikannya belum dapat mengalahkan kejahatannya. Apa kata Rasulullah lanjutannya? Falyahajja ilaha. Campakkan mereka itu ke dalam api neraka. Ya. Makanya kalau udah tua itu sadar-sadar diri lah. Ya. Kalau masih orang ngomong, kita dulu jelek. Alhamdulillah pula gitu dulu Allah mah apa ancol lebo dah payah dah kita, tapi sekarang bagus kan? Alhamdulillah. Jangan sampai tua mencari orang. Tak sampai tua sekali itu jadi. Mudah-mudahan hal itu tidak kena kepada kita dan semua. Saya yakin guru kita ini bagus dapat 47 dan bina majlis taklim selawat ini. Mudah-mudahan istiqamah dan kita insya Allah ini guru kita yang dulu Ustaz Abdul Ghani ya, insya Allah pahalanya tetap ngalir walaupun di dalam kubur di sana. Makanya tadi saya lihat tadi selokan. Saya nak ceramah bagaimana lah kami biji dah bu. Saya tadi selokan tadi apa? Majlis selawat asal kami apa namanya? Kita berselawat, betul? Cinta Rasul, cinta selawat, cinta Rasul. Allahumma sholli ala Muhammad. Betul? Saya ambil satu aja hadis supaya dia tak panjang. Coba kalau ceramah ini tak sadar. Saya tadi bingung apa tak saya ceramahkan. Ya. Tapi karena ulang tahun, saya sampaikan ulang tahun tadi. Ya. Mudah-mudahan. Jadi tadi ada apa? Selokan ya. Kita ini banyak selawat. Saya lihat ada Aisyah. Aisyah Allah dari Aisyah pernah berkata, man ahabban Nabi alaihi salatu wassalam. Barang siapa cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, aksara minas salati alaihi, maka dia pasti banyak bersalawat kepada beliau. Tapi hadis itu yang bagus di ujungnya. Wa sumra wa sakratuhul usul ila syafaati. Buah daripada cinta kepada baginda Rasul itu kita akan mendapatkan syafaat beliau. Wa subhatihi fil jannah, dan sama-sama beliau nantinya di dalam surga. Amin. Ya rabbal alamin. Bu, kita ini sangat mengharapkan pertolongan baginda Rasul, syafaat baginda Rasul. Nanti kita itu kalau sudah dikumpulkan di padang mahsyar nantinya, yang katanya matahari tinggal satu jengkal lagi di kepala kita, yang mana dari Nabi Adam sampai akhir zaman dikumpulkan di padang mahsyar nanti, itu betul-betul minta pertolongan. Maka waktu itulah sama dengan ibadah haji. Ibadah haji itu berapa besarnya, berapa juta, sekitar 3 atau 4 juta hajat jemaah di padang Arafah itu. Makanya masing-masing kafilah itu naikkan bendera tinggi-tinggi, kan gitu. Naikkan bendera tinggi-tinggi supaya itu dari Indonesia, itu dari Kalimantan Barat, nyaman dengan bendera itu, simbolnya. Begitulah di padang mahsyar nanti manusia yang miliaran itu berkumpul di padang mahsyar, yang mana betul-betul minta pertolongan, maka disitulah bendera naik. Apa kata umat Nabi Adam? Nabi Adam dulu, ya, kata umat Nabi Adam, kita ni orang hebat, bapak manusia tu, kita pengikut Nabi Adam. Sekarang mari kita kumpul, minta syafaat kepada Nabi Adam. Kumpul, setelah kumpul, ketemu dengan Nabi Adam. Assalamualaikum. Wahai Nabi Adam. Waalaikumsalam. Siapa kamu? Kata Nabi Adam. Kami umatmu, wahai Nabi Adam. Ada apa?
kami mohon syafaatmu wahai Nabi Adam. Tapi apa kata Nabi Adam? Saya belum bisa, saya minta izin kepada Allah. Setelah Nabi Adam minta izin kepada Allah, apa jawaban Allah? Wahai Adam, kamu tidak dapat memberikan syafaat kepada umatmu karena waktu hidupmu kamu sudah melanggar aturan. Makanya hati-hati seorang pemimpin melanggar aturan. Apa itu? Kamu dilarang mendekati pohon apa? Bahkan kamu makan satu aja larangan itu dilarang, dilanggar oleh Nabi Adam. Makanya kamu tidak dapat memberikan syafaat kepada umatmu. Maka kecewa umat Nabi Adam alaihissalam. Nabi Nuh hebat. Tapi Nabi Nuh waktu umatnya datang, assalamualaikum Nabi Nuh. Saya tidak akan berlima kalau berlima sampai subuh gitu. Yang hebat-hebatnya lah. Waalaikumsalam. Kamu siapa? Kami umatmu Nabi Nuh. Ada apa? Kami sekarang ini minta syafaat wahai Nabi Nuh. Apa kata Nabi Nuh? Setelah ketemu dengan Allah, wahai Nabi Nuh, kamu tidak diizinkan untuk memberikan syafaat. Waktu kamu menjadi nabi, jangankan umatmu, anakmu kan yang tidak bisa kau selamatkan. Dia tidak bisa memimpin anaknya. Jadi seorang pemimpin, Pak, kalau dia itu mau membangun negara, mau memakmurkan masyarakatnya, lihat dulu keluarganya. Itu dulu ingat saya waktu baru ingatkan. Kapolda ada calon mau menjadi Kapolda, anaknya ngebut jadi ayahnya itu. Ayahnya satu masih. Makanya bapak tidak akan menjadi Kapolda. Itu dulu. Sekarang ini anak penjahat. Bapaknya jadi penegak hukum. Ini yang salah kita dalam mengangkat baru. Mudah-mudahan beliau dapat menilai bagaimana hukumnya. Ya, ini cara hukum Pak. Makanya waktu ngangkat kami dulu RT ya, kecewaan dulu. Ngangkat Pak RT yang dilihat dulu. Agamanya bagus, ilmunya bagus, akhlaknya bagus. Kenapa? RT itu contoh. Begitu juga imam masjid ini gampang Pak ngangkatnya. Sekarang ini berkritepan nampaknya di bahasa kita ya. Berebut jadi imam. Dulu jadi imam dia panutan. Maka kita sekarang ini lah panutan. Makanya saya biasa aneh. Kok ngapa walau dolin 100 orang yang jawab cuma 20-30. Bukanlah masjid ini saya tak tahu. Betul. Sudah tidak mau ngaminkan. Itulah kekompakan kita lihat. Ya. Langsung sebenarnya jadi imam, apa kata dia kita ikut. Jangankan imam di sini Pak, di luar pun kita ikut. Itu yang sebenarnya jadi imam. Ya, baru keluar. Dalam kita potong dulu, cepat-cepat. Nabi Ibrahim, ya. Nabi Ibrahim bapak agama. Doa tidak ampun. Semua, ya Allah, mudah-mudahan keturunan aku ini menjadi pemimpin semua. Dari Siti Sarah, Siti Hajar, semua jadi pemimpin. Ya. Doanya makbul. Setelah umatnya datang, assalamualaikum Nabi Ibrahim. Waalaikumsalam. Kau siapa? Kami umatmu. Kami mohon ya Nabi Ibrahim. Ada apa? Kami minta syafaat sekarang ini kata umatnya. Apa kata Nabi Ibrahim setelah ketemu dengan Allah? Ibrahim, kamu tidak akan diizinkan memberikan syafaat. Waktu hidupmu, kamu sudah berlaku bohong. Bohong Nabi Ibrahim, Pak. Kalau kita sekarang ini bisa terima sih. Paham? Apa bohong Nabi Ibrahim? Waktu merobohkan patung di Ka'bah. Lafazan Uzan kalau kan juga. Ya. Waktu dirobohkan patung itu, mengapa? Waktu ada acara di luar digosokkan di Mekah itu, Nabi Ibrahim ini bapak sakit dengan robohan itu. Setelah roboh, siapa kata Namrud yang tinggal? Nah, Ibrahim ya tuh. Nah, Ibrahim dipanggil. Ibrahim sini kau. Tidak ada yang lain, semua pergi. Kamu yang tinggal di sini. Kalau aku sakit, kamu yang merobohkan ini. Bukan saya wahai raja. Kalau bukan kamu siapa? Kalau saya, kita semua sudah robohkan. Inilah tanda usaha.
Masih ada. Sari kerobokan. Berarti dia lah yang bohong kan. Nak dihukum Nabi Ibrahim tak bisa pak. Dia bohong dah. Tapi tak bisa. Nak dihukum. Tetapi mengapa Nabi Ibrahim dibakar? Apa kata Raja Namrud? Ibrahim, kau pintar atau betul? Apa Tuhan? Ini kan patung. Patung kan tak bisa berat. Kan bisa merobohkan yang lain. Apa kata Nabi Ibrahim? Wahai Tuhan, kalau itu patung tidak bisa meroboh yang lain, mengapa kau sembah? Itu bahasa itu dengan pemimpin berkuang ajar bahkan Ibrahim. Alhamdulillah dibakar. Selamat sebenarnya Nabi Ibrahim kalau jujur selamat juga. Insya Allah dia dapat memberikan syafaat. Karena bohong itulah Pak, seorang pemimpin bohong tidak dapat menyelamatkan, memberikan syafaat kepada umatnya. Maka jadi pelajaran kita sekarang. Pemimpin kita sekarang alhamdulillah. Saya pernah kumpul di rumah saya toko-toko. Saya rindu dengan masyarakat dulu nenek moyang kita. Apa itu? Jujurnya. Tidak ada pembohong. Saya tinggal di Jurujur Pak, dan letak 1 sampai 5 kuning dulu. Cari uang bohong tidak ada. Kalau ada orang bohong, tidak akan didengar itu ucapannya. Orang pasti lagi satu-satu. Kaji uang itu dulu. Betul? Betul? Sekarang coba kita cari orang jujur. Jangankan dari jembatan 1, kalau sini dari simpang sana tuh sampai sini pembohong tidak ada. Sampai jembatan Sungai Bawang. Sekarang jangankan ujung-ujung, jangankan satu komplek, 1 rumah banyak yang jujur sekarang. Betul tak betul? Saya biasa kadang-kadang bingung, kok bapak tak percaya dengan anak? Betul? Kok istri tak percaya dengan suami? Betul? Jujur sekarang saya. Jadi itu ya, mungkin termasuk yang ngomong nggak betul betul. Betul bu? Bukan ibu ngaji yang betul. Tanpa ada ibu yang bohong, ya. Kan gitu baik yang kita cari itu. Dan alhamdulillah kalau dulu disingkirkan, sekarang dilukan menjadi seorang pemimpin. Betul? Dibela banyak sekarang. Mudah-mudahan majelis taklim kita ini bersama kita, insya Allah kita selamat Pak. Maaf Bu, kita sudah ditegurkan. Mudah-mudahan saudara kita di Sumatera sana, Aceh, Medan, ya, Jawa Barat, Sumatera Barat, dan Padang. Ini yang kena musibah sudah meninggal hampir 800 orang. Yang hilang masih belum dapat, masih lebih 600 orang. Kita berdoa mudah-mudahan meninggal diterima insyaallah. Amin. Yang sakitnya cepat sembuh diberikan Allah kesabaran. Yang selamat pun ya selamat pun dulu. Kita lihatlah rumah rubuh banyak subhanallah. Inilah teguran. Ya, saya mengatakan kita kalau lihat kemungkaran, tegurkan kemungkaran itu. Ya, matra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi wa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika afdalul iman. Ya, cegah dengan tangan kita. Tak mampu, tegurkan. Sekarang tegurkan pemimpin, hati-hati dah sekarang. Betul. Kalah-kalah orde baru kita sekarang. Saya pernah ceramah, bapak saya takut dengan saya ceramah. Kalau kamu hina Nabi Muhammad, kau hina agama Islam, kamu masih selamat. Tapi hati-hati kamu sekarang ini Raja Fir'aun. Betul. Raja pembohong sekarang pemimpin. Hati-hati. Nyonya Menir dengan dulu ada Nyonya Menir. Dan setelah itu siapa yang nangkap? Maka hati-hati. Ya. Kita sekarang ini dah sudah jadi pemimpin, cari pemimpin dah sekarang. Yang benar banyak kita pojokkan. Yang mojokkan itu termasuk kita yang di dalam itu. Makanya sudah cukuplah untuk nanti kita pilih yang jujur dulu. Yang bohong kita singkirkan semua. Tak cuma ini contohnya. Allah sudah memberikan contoh. Ya. Maka untuk itu Nabi Ibrahim dibakar. Ya. Sehingga apa? Burung pun ambil air lagi.
Berapa rusak papa burung? Paling-paling 1 MB lah dia rusak banyak, betul? Saya berarti itu disemprotkan dia, ketawa cicak. Burung, ada apa? Cicak. Kan kamu kan tidak banyak ambil air itu. Kesemprotkan kan bisa padami api yang menyala-nyala ini. Tahu aku kata burung, takkan mungkin padam. Tetapi saya ini berjuang demikian kalau nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah bertanya, hei burung, itu kekasihku dibakar itu. Apa tugasmu? Apa yang kamu laksanakan? Apa hikmahnya sekarang? Kita rakyat biasa, nak ngomong mana sampai di pusat sana. Kita nak ngomong, banyak yang kami kita. Kita orang biasa tak kedengaran. Tapi tolong ngomong, kata Syekh seperti burung tadi. Kalau kita semua jemaah Asadul Maimanah ini ngomong terus majelis taklim, ya semuanya ngomong. Gemetar juga kata saya. Paham bu? Itulah kita ngomong terus. Jangan kita biarkan orang yang mojokkan orang yang jujur. Kita harus bela yang jujur itu. Dia luluhkan yang pembohong, kita sudutkan itu. Ini kita kena pojokan juga. Saya kalau WA itu kena pojokan terus loh. Tak boleh cari kesalahan orang, tak boleh cari aib orang. Bukan aib, udah di depan mata. Makanya ada hadis, sombong kepada orang sombong itu ibadah. Paham Pak? Kita jangan dikecilkan gitu. Nanti kita tak ngomong, dia ngomong. Yang salah pun jadi benar. Dah, ini makanya ceramah nih. Dan tutup. Sampailah kepada Nabi Isa. Ya, Nabi Isa. Assalamualaikum Nabi Isa. Waalaikumsalam. Ada apa kami umatmu? Ya, sekarang apa? Kami minta syafaat kepada Nabi Isa. Setelah ketemu dengan Allah, apa kata Nabi? Apa kata Allah? Nabi Isa, Yesus Kristus, ya, kamu tidak dapat memberi syafaat karena waktu kamu jadi pemimpin, jadi nabi, kamu belum pernah nikah, belum pernah nikah, Pak. Paham nikah, Pak, Bu? Bu, dapat laki-laki, Bu, tak ada pelit, betul? Tak ada pemarah, betul, Bu? Setelah nikah, subhanallah. Begitulah kita dapat perempuan, dan coba-coba buat. Buat hamil, itu baik. Tak ada cemburu, tak ada ngomel. Setelah kita nikah, muncul, itulah timbul kesabaran. Nikah itu seorang pemimpin. Makanya seorang pemimpin tidak kawin, tidak bisa. Sampailah kita kepada Nabi Muhammad. Assalamualaikum wahai Nabi Muhammad. Waalaikumsalam. Kau siapa? Kami umat Muhammad. Muhammad setelah ketemu dengan Allah diberikan izin. Makanya ummati, kumpul umatku. Udah kumpul belum? Udah. Setelah kumpul semua kita, Pak, kumpul yang penceramah belum ada. Pak mau tahu itu. Cari itu, cari cara ada dapatkan. Kumpulnya masuk dalam neraka. Ya. Minta izin kepada malaikat-malaikat. Assalamualaikum malaikat-malaikat. Bisa tak kamu baca umatku ada tak dalam neraka? Apa kata malaikat-malaikat? Wahai Nabi Muhammad, memang saya jaga masuk neraka, tetapi saya tidak mampu untuk masuk dalam neraka itu. Betul Bu? Tapi ada orang yang mampu masuk dalam neraka. Kita ajak ini sama-sama majelis taklim. Yuk pergi majelis taklim. Biarlah kau masuk surga, kemudian kami masuk neraka, nanti kosong neraka. Betul? Ada yang itu jawabannya. Jadi itu Pak. Ada malaikat yang neraka tak berani masuk dalam neraka. Rupanya minta izin kepada Allah dengan Bismillah, langkah kaki kiri diinjakkan ke dalam neraka, dingin seketika itu neraka itu. Diambilnya di miliknya, carinya. Apa kata Allah? Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah.
Insya Allah berbuat kebajikan sebesar zarah pun semasa di dunia ini, jangan bapak ibu ragu, akan dibalas oleh Allah. Waktu hidup pernah nikah dibetulkan oleh Pak Guru, karena saya Pak Guru 5 minggu lebih nikah kan Pak, dibetulkan asyhadu, dibetulkan, diterima oleh Allah, maka itu tidak akan dibakar api neraka, dimasukkan ke dalam surga. Itulah janji baginda Rasul, kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Semua umatku akan aku masukkan ke dalam surga, kata Rasulullah. Amin. Tapi ujungnya nanti illa man aba, kecuali tidak mau. Maka bahwa ya Rasulullah, siapa yang itu ya Rasulullah? Man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad, sama-sama masuk ke dalam surganya. Mohon maaf karena saya tadi itu rencananya 10 menit 15 menit ya lebih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.